Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengawali ibadah minggu ini dengan berlitani dari Mazmur 125 ayat pertama sampai 5 demikian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, mari kita bersama-sama mengangkat pujian Cakrawala dan Malaikat. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih dan damai sejahtera Allah ada pada saudara.
terimalah uluran kasih Tuhan yang melimpahkan pengampunannya. 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Hai adik-adik. Gak terasa ya, sudah 1 minggu kita nggak ketemu adik-adik di sekolah minggu. Kak Vicky kangen deh sama adik-adik semua. Iya nih Kak Vicky, Kak Feby, Kak Anu juga kangen sama adik-adik semua. Adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Nah, kita kan udah saling sapa nih sama adik-adik yang di rumah. Kira-kira adik-adik yang di rumah udah saling sapa belum ya dengan saudara-saudara yang ada di rumah? Iya benar adik-adik. Ayo kita biasakan saling sapa dan membagikan senyuman, sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Mas Tian kenapa? Kok lusuh banget? Aduh ya nih, semalam begadang sampai malam tidurnya. Jadi hari ini ngantuk banget pagi-pagi. Ya, mana semangatnya nih Kak Tian? Kan kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Wah iya deh, siap-siap, terus semangat. Nah kalau gitu, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dan saling tanya kabar orang-orang yang ada di rumah. Sama-sama kita nyanyikan lagu Hello Halo Hola. Semuanya senang, semua bersedia, sebab selalu ada Yesus.
Untuk sekarang ini kita masih belum bisa ketemu dengan teman-teman di gereja dan juga di sekolah ya. Iya betul, tapi jangan khawatir nih Mbak Vicky, Mas Lando dan Mas Tian, karena walaupun kita belum bisa ketemu langsung, kita bisa tegur sapa dan kasih semangat lewat telepon, lewat chat atau video call. Iya bener banget, banyak cara ya Kak ternyata untuk kita tetap saling mendukung satu sama lain. Seperti lewat lagu ini. Masih bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau sama-sama pujikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Adik-adik, lagu yang tadi kita nyanyikan menggambarkan bahwa teman akan selalu mendukung satu sama lain. Benar banget itu Kak Feby, seperti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Ning, yang akan kita dengar sama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhan, sekarang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui Mbak Ning. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan disampaikan oleh Mbak Ning. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang duduk yang rapi ya adik-adik. Ayo kita simak sama-sama ceritanya. Silakan Mbak Ning. Hai adik-adik. Nah, sebelum Mbak Ning mulai cerita, Mbak Ning mau ajak adik-adik untuk menyaksikan sebuah kisah berikut. Yuk kita saksikan sama-sama. Pagi itu beberapa anak sudah sampai di sekolah dan mereka ada di dalam kelas. Lalu datanglah seorang anak baru bernama Gita. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, namaku Gita. Aku murid baru di sini. Selamat pagi Gita, kenalin aku Yanto, ini Dino dan ini Mira. Hai Dino, aku Gita. Anak baru ya? Kok penampilannya biasa-biasa aja sih? Nggak kayak kita. Hai Mira, aku Gita. Penampilan biasa kayak gitu. Boleh deh. Sorry ya. Gita, jangan sedih kok. Kamu bisa kok berteman dengan aku dan kamu bisa berteman dengan siapa saja di sekolah ini. Terima kasih Yanto, kita temenan ya. Oke. Adik-adik, sebelum ceritanya dilanjutkan nih, Mbak Ning mau bertanya dulu ya. Apakah adik-adik punya teman atau sahabat? Coba sekarang, bolehkah adik-adik sebutkan nama teman-temannya atau sahabat yang adik-adik miliki? Dari semua teman atau sahabat yang adik-adik sudah sebutkan namanya tadi, Mbak Ning mau bertanya lagi ya,
untuk adik-adik yang perempuan. Apakah teman-temannya hanya anak-anak perempuan saja? Terus buat adik-adik yang laki-laki, apakah teman-temannya hanya anak laki-laki saja? Adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan loh kisahnya si Gita, anak baru. Ya, meskipun Gita itu penampilannya biasa saja, tidak keren, tapi Gita dan Yanto akhirnya berteman. Meskipun mereka berbeda latar belakangnya, ya, mereka tetap bersahabat. Gita anak perempuan, Yanto anak laki-laki. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk tetap berteman. Jadi, kita bisa berteman atau bersahabat dengan siapa saja. Bisa ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, hari ini Mbak Ning mau bercerita tentang kisah dua orang sahabat. Yang satu laki-laki, boy. Yang satu lagi perempuan, ya, atau istilah kerennya disebut girl. Namun mereka ini saling menyemangati, saling mendukung, saling menguatkan. Siapa ya mereka? Yang perempuan bernama Deborah dan yang laki-laki bernama Barak. Siapakah Deborah? Deborah itu seorang hakim dan juga seorang nabiah. Apa itu hakim? Adik-adik pernah mendengar kata hakim? Ya, hakim adalah orang yang memutuskan suatu perkara atau suatu masalah. Lalu, apa itu nabiah? Nah, nabiah itu adalah utusan Tuhan yang diperintahkan Tuhan waktu itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kalau nabi itu biasanya ditujukan untuk laki-laki. Tapi karena di sini Deborah adalah perempuan, maka disebut nabiah. Siapa itu Barak? Barak itu panglima perang bangsa Israel. Biasanya nih, kalau panglima, apalagi panglima perang, kemana-mana itu pasti membawa pedang, membawa tameng, terus naik kuda, juga membawa macam-macam ya perlengkapan perang. Nah, dikisahkan pada zaman itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Kanaan. Wah, seperti kisah bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Waktu itu pernah loh dijajah sama bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah, kalau bangsa Israel ini waktu itu dijajah oleh bangsa Kanaan. Rajanya waktu itu bernama Yabin dan panglima perangnya bernama Sisera. Mereka, bangsa Kanaan ini, membuat bangsa Israel hidup menderita selama kurang lebih 25 tahun. Coba ya adik-adik bayangkan, sekarang umur adik-adik berapa? Yuk dihitung dulu. Nah, kalau sampai nanti umur 25 tahun, masih kurang berapa lama lagi? Nah, itu adik-adik waktu yang dirasakan oleh bangsa Israel waktu mereka mengalami kesulitan, waktu mereka mengalami kesusahan dijajah oleh bangsa Kanaan, hidup menjadi budak, susah untuk makan dan juga susah melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu mereka berdoa dan mengeluh kepada Tuhan tentang betapa beratnya penderitaan mereka menjadi orang yang dijajah bangsa lain. Hingga suatu waktu
Tuhan mengutus Deborah. Deborah seorang perempuan yang berani. Ya, Deborah mengajak Barak yang kuat untuk maju berperang melawan penjajah bangsa Kanaan. Tadinya Barak sempat ragu-ragu untuk maju berperang, tapi Deborah berhasil memberikan semangat, menguatkan Barak bahwa kalau maju bersama mereka pasti bisa melawan bangsa Kanaan. Barak pun akhirnya setuju dengan syarat Deborah juga mendukung ikut berperang. Pada akhirnya mereka bersama-sama maju berperang dan bisa menang melawan Raja Yabin. Wah, hebat kan? Dua orang yang berteman saling bekerja sama dan diberkati oleh Tuhan sehingga mereka mampu mengalahkan bangsa yang besar. Demikian juga kita adik-adik, kalau kita memiliki sahabat atau teman, ayo kita saling memberi semangat. Kalau misalnya ada teman atau sahabat kita yang membutuhkan bantuan, kita harus bisa menguatkan dan bisa membantu. Ya, kita bisa maju bersama. Seperti yang tertulis dalam Alkitab di Amsal 17 ayat 17. Ayo adik-adik, kita buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik, sekarang yuk kita kasih semangat ke semua teman-teman kita. Katakan bersama-sama ya. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Mari adik-adik kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita supaya bisa saling memberi semangat dan mendukung satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Ajar kami untuk saling mengasihi, saling mendukung terhadap teman dan sahabat yang kami miliki, supaya kami selalu bisa menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Ni untuk firman Tuhannya. Ayo adik-adik, kita jadi teman yang hebat untuk teman-teman kita. Setuju? Setuju. Nah, kalau gitu, ayo kita berdiri lagi, kita nyanyikan sama-sama lagu Ku Mau Jadi Teman. Selalu jadi teman yang hebat ya adik-adik. Yang selalu saling menyemangati, mendukung, dan menguatkan di dalam Tuhan. Juga saling mengingatkan, seperti sekarang ini masih banyak virus berbahaya di luar sana. Jadi, kita harus tetap rajin cuci tangan pakai sabun. Iya, dan jangan lupa untuk pakai masker kalau keluar rumah. Dan selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bersih dan bergizi. Sekarang, adik-adik, duduk lagi ya yang rapi. Kita ikuti ibadah sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas kesukacitaan dan kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pada minggu hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan merenungkan sabda-Mu. Urapi kami selalu dengan sabda-Mu ya Tuhan, karena sabda-Mu lah yang menjadi penuntun bagi kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya minggu hari ini? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Sebab situasi pandemi yang berkepanjangan ini rentan membuat kita sakit. Kita diperhadapkan pada ketidakpastian dan perubahan yang terus-menerus. Normal, new normal, PSBB total, PSBB transisi, atau istilah adaptasi kebiasaan baru, inilah istilah-istilah yang sesungguhnya menggambarkan ketidakstabilan saat ini. Dan karena kondisinya tidak stabil, maka dengan mudah pula kekhawatiran, ketakutan menguasai kita, sehingga kita tidak mampu atau tidak mau melakukan apa-apa. Sebagaimana hamba yang menerima 1 talenta dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Hamba yang menerima 1 talenta memilih untuk menguburkan talenta yang dipercayakan oleh tuannya ketimbang menjalankannya seperti hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Saat sang tuan menanyakan alasan dari tindakannya tersebut, hamba yang menerima 1 talenta itu seolah malah menyalahkan tuannya. Nah, kita bisa perhatikan jawaban dari hamba itu demikian. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Nah, ini jawaban dari sang hamba. Hamba itu menuduh tuannya sebagai orang yang kejam. Bapak Ibu Saudara, seandainya tuannya ini memang kejam, maka ia seharusnya mempercayakan jumlah talenta yang sama kepada hamba-hambanya agar dapat menuntut hasil yang sama pula. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa sang tuan tidak melakukan hal yang demikian. Ia mempercayakan talenta sesuai dengan kesanggupan hamba-hambanya. Sehingga sejak awal sang tuan sadar bahwa dirinya tidak akan menuntut hasil yang sama dari ketiga hambanya. Lagi pula, bukanlah hasil yang menjadi tujuan atau orientasi dari sang tuan. Kita bisa melihatnya dari kalimat pujian kepada kedua hambanya yang mau menjalankan talentanya. Pujiannya itu adalah, baik sekali perbuatanku, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pujian ini menunjukkan bahwa sang Tuhan memuji kesetiaan hambanya, bukan hasil akhir yang diperolehnya. Kesetiaan untuk menjaga kepercayaan, kesetiaan untuk mau berjerih lelah dalam proses menjalankan talenta adalah nilai yang dipuji oleh sang tuan. Maka tuduhan bahwa sang tuan adalah sosok yang kejam, yang berorientasi pada hasil, ingin mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, tidaklah terbukti. Nyatanya, sang tuan adalah sosok yang menghargai kemauan dan kerja keras dari hamba-hambanya. Kalau tuduhan sang tuan adalah sosok yang kejam ini terbantahkan, maka apa sebenarnya alasan dibalik tindakan mengubur talenta dari hamba yang menerima 1 talenta itu? Bapak Ibu Saudara, alasannya sebenarnya hanya karena ia takut. Ia takut gagal. Tapi kita bisa mengajukan pertanyaan, dari mana ia takut gagal kalau ia tidak mencobanya? Toh sang tuan sejak awal tidak pernah menuntut bahwa talenta yang dipercayakannya itu harus berkembang sampai sekian persen. Ia mempercayakan begitu saja talentanya tanpa target yang harus dihasilkan. Justru sebelumnya kita telah membahas bahwa sang tuan sangat menghargai proses dari hamba-hambanya.
Jelaslah bagi kita bahwa hamba yang menerima 1 talenta itu takut untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh sang tuan. Ia tidak mau mencoba, ia takut untuk mulai menjalankan talenta yang dipercayakan kepadanya, tetapi malah menuduh sang tuan sebagai sosok yang kejam. Dia yang takut, dia yang tidak mau mencoba, tetapi dia malah menyalahkan yang lainnya. Bukankah keluhan seperti ini mirip dengan yang sehari-hari kita dengar? Misalnya kita dengar, saya ini bisa apa, modal nggak ada, mau usaha juga susah, Tuhan tuh nggak adil. Atau ada lagi yang mengatakan, wah ini saya baru mau usaha, pandemi, Tuhan gimana sih kok ngasih corona? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketakutan kitalah yang membuat kita kehilangan kreativitas, sehingga akhirnya kita mudah menyalahkan yang lainnya. Kita merasa tak berdaya karena situasi yang ada. Padahal kalau kita berani kreatif, pasti ada jalan terbuka. Ada ungkapan mengatakan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasilnya, di mana setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut untuk berusaha. Besar atau kecil talenta bukanlah masalah, asalkan kita setia menjalankannya. Maka kesetiaan untuk berproses adalah langkah yang paling penting di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab itu, bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Sedangkan soal hasil akhir, itu adalah bagiannya Tuhan. Maka menjadi jelaslah bagi kita bahwa Tuhan mempercayakan talenta kepada kita untuk menjalankan dunia ini. Dan Tuhan menghendaki setiap kita mau berproses, mengembangkan diri, sehingga dunia pun juga turut mengalami perkembangan. Kita tahu bahwa saat ini kita masih berada di masa pandemi. Tetapi janganlah takut dan berhentilah mengeluh menyalahkan keadaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berani kreatif mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan dan tetap setia dalam prosesnya. Sebab kreativitas dan kesetiaan kita dinantikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita mengambil waktu bersateduh sejenak dengan kita mendengarkan persembahan pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, karena
terima kasih untuk persembahan pujiannya. Bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Oleh karenanya dipersilakan kepada setiap keluarga untuk boleh saling mendoakan. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan di jalan hidupku. Yang senantiasa
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.